Oke, baik, rekan-rekan mahasiswa, teman-teman peneliti. Kali ini kita lanjutkan lagi untuk bagaimana mengolah data penelitian di EViews menggunakan analisis regresi data panel, khususnya dengan teknik pool data. Ya, tentu saja yang pertama kalian harus menyiapkan tabulasi data panel yang kalian miliki. Ya, data panel ini merupakan data penggabungan ya antara cross sectionnya ini bank, BRI, kemudian Danamon, BTN dan BCA. Di cross sectionnya ada 4 ya. Kemudian time seriesnya ini ya, 2017 sampai 2021 masing-masing perusahaan atau perbankannya. Kemudian ada X1, X2, X3 dan Y. Ini yang dimaksud dengan data panel karena penggabungan antara data cross section dan data series. Satunya adalah FDR, X2-nya adalah MPV, X3-nya adalah BOPO, kemudian Y-nya adalah ROA. Bagaimana cara estimasi data panel di EViews? Langsung saja kita buka aplikasi EViews-nya. Saya menggunakan EViews 13. Klik open. Baik, yang pertama kalian harus mengimport data tersebut, data ini ke dalam EViews. Bisa dengan copy paste, bisa dengan import. Tapi sekarang yang akan saya tunjukkan adalah dengan cara import. Klik file, kemudian import from file. Cari data yang akan kita uji. Mana kita punya data? Ya, ini data panel. Saya sudah siapkan. Kemudian open. Ya, di sini kita next saja. Kemudian tadi kalau kita lihat kembali dulu dari A1 setara sel A1 sampai F21. Benar, A1 sampai F21, F ini 21. Oke, cocok. Kita next saja. Next. Kemudian untuk bank ini biarkan dia karakter. Kemudian tahun ini kita ganti dengan tipe datanya atau data type dengan date. X1-nya number, X2-nya juga number, X3 number, XY-nya juga number. Setelah itu kita next. Nah, di sini pastikan basic struktur untuk datanya adalah data panel ya. Data panel. Kemudian untuk cross sectionnya tadi bank. Kemudian data time series-nya adalah tahun. Ini bank, ini tahun. Oke. Kalau sudah, kita finishkan saja. Kemudian ini klik no. Nah, muncul work file kita seperti ini. Kita cek satu persatu apakah sudah masuk datanya. X1 ya. Ini untuk X1. Kita lihat, kita cocokkan. X1 84. Oke. Kita cek yang lain sudah masuk datanya, dan sampai ada yang tidak masuk. Oke. Setelah masuk semua data di work file, kita bisa melakukan uji statistik deskriptif ya. Langkahnya adalah tekan Ctrl di keyboard, kemudian tahan, klik X1, X2, X3, Y, kita klik kanan, kemudian X group. Setelah masuk di dalam grup, kemudian klik view, deskriptif statistik, kemudian common sampel ya. Silakan interpretasikan hasil dari uji statistik deskriptif ini, mulai dari rata-ratanya atau mean, mediannya, maksimumnya, minimumnya, standar deviasinya, kemudian Jacobi-Berannya,
Nah, di sini kemudian observasinya ada 20. Cara menyimpannya adalah klik freeze, kemudian di sini beri nama descriptive statistik. Descriptive uji underscore descriptive. Muncul di sini di deskriptif, ini bisa kita close. Nah, setelah selesai uji statistik deskriptif, dalam data panel kita close dulu yang ini. Kemudian kita akan memilih model estimasi data panel terbaik. Apakah model common effect, fixed effect, atau random effect dengan uji Hostman, kemudian uji Lagrange multiplier, kemudian uji Chow, ya. Tapi kita lakukan uji Chow untuk memilih antara model mana yang terbaik antara common effects atau fixed effect. Langkahnya adalah klik variabel Y, tekan Ctrl di keyboard, pilih variabel Y, kemudian mulai dari X1, X2, X3, klik kanan, kemudian open as equation. Pindahkan C di antara variabel X1 dan Y. Jangan lupa spasi Y, spasi C, spasi X1, spasi X2, spasi X3. Kalau sudah seperti ini, ya, klik bagian panel option-nya, ini, kemudian cross section-nya pilih fixed effect. Nah, setelah itu, kalian oke. Muncullah hasil uji untuk fixed effect. Untuk melakukan uji Chow, maka kita harus menampilkan hasil uji fixed effect karena kita akan memilih antara fixed atau common effect, jadi antara FEM atau CEM. Langkah uji Chow setelah hasil FEM keluar, klik view, kemudian fixed effect atau random effect, pilih redundant likelihood ini ya, pilih yang ini untuk uji Chow. Klik, nah muncullah hasil uji Chow. Berdasarkan probability dari koefisien chi-square-nya sebesar 0,01, lebih kecil daripada 0,05. Karena lebih kecil dari 0,05, maka model terbaik yang dipilih adalah model dari FEM, ya. Nah, ini hasil uji Chow memilih hasil FEM. Simpan hasilnya dengan klik freeze, kemudian beri nama uji Chow, uji underscore Chow. Oke. Ini kita close. Setelah itu kita akan lanjut pada uji Hostman untuk memilih mana model yang terbaik antara FEM atau REM. Nah, sebelum uji Hostman, kita terlebih dahulu harus menampilkan hasil uji random effect atau REM. Sehingga kita estimate kembali. Sudah seperti ini, benar rumusnya. Kemudian pada panel option, kita pilih di cross section-nya ini adalah random. Setelah itu kita oke. Nah, setelah keluar hasil random effect, barulah kita bisa melakukan uji Hostman. Caranya adalah klik view, kemudian fixed effect atau random, kemudian pilih uji Hostman test, oke? Hostman test. Nah, setelah keluar hasil uji Hostman test, kita lihat dari probability cross section randomnya. Ternyata nilainya adalah 0,03, lebih kecil daripada 0,05. Karena nilai ini lebih kecil daripada 0,5, maka model yang terpilih adalah model FEM. Kalau seandainya tadi yang ini lebih besar daripada 0,05, maka yang terpilih adalah random. Tapi karena hasilnya lebih kecil daripada 0,05, berdasarkan uji Hostman, maka model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah model FEM atau fixed effect. Oke, kita simpan hasil uji Hostman, freeze, kemudian name,
uji Hausman. Jangan lupa underscore. Oke, nah, muncul uji Hausman di sini. Kita close saja yang ini. Nah, ketika uji Chow dan uji Hausman menyimpulkan hal yang sama, yaitu yang dipilih adalah FEM atau Fixed Effect Model, maka tidak perlu untuk melakukan uji Lagrange multiplier, karena hasil akhirnya adalah uji Fixed Effect Model yang dipilih. Oke, nah kita munculkan kembali untuk hasil dari Fixed Effect Model. Setelah ditahu model yang terpilih adalah Fixed Effect Model, selanjutnya kita akan menguji asumsi klasik, ya. Uji asumsi klasik untuk data panel hanya dua, ya, yaitu uji multikolinearitas dan juga uji heterokedastisitas. Uji multikolinearitas kita akan menggunakan uji korelasi antar variabel. Kalau uji heteronya, kita akan menggunakan uji Glatzer. Caranya bagaimana untuk uji multikonya? Tekan kontrol di keyboard, kemudian pilih variabel X1, X2, X3, grup statistik, kemudian kita pilih correlation, ya. Correlation, kemudian kita tekan OK. Nah, muncullah hasil dari uji multiko menggunakan nilai dari korelasi variabel masing-masing. Cara membacanya adalah tidak boleh ada korelasi antara variabel itu yang lebih dari 0,85 kalau dia ingin lolos uji multikolinearitas. Kita lihat ini X1 dengan X2, korelasinya adalah 0,23. Nah, ini tidak lebih besar daripada 0,85. Kemudian X1 dengan X3 0,37. Tidak lebih besar daripada 0,85 juga. X3 dan yang lainnya begitu juga. Tidak ada yang lebih dari 0,85. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini lolos uji multikolinearitas. Simpan hasilnya dengan klik freeze, kemudian beri nama uji underscore multikolinearitas, ya. Oke, kita close. Nah, selanjutnya adalah melakukan uji heterokedastisitas dengan melakukan uji Glatzer. Ya. Ini di close saja. Nah, kita estimate yang tadi menggunakan, kembali ke estimate menggunakan data panel seperti ini. Ini kita close. Kemudian kita tekan kontrol di keyboard, tahan, kemudian klik variabel Y, X1, X2, X3 berurutan, klik kanan, kemudian kita equation kembali, as equation, kemudian pindahkan variabel Y ini di antara variabel Y dan X1, seperti ini. Setelah itu ingat model terpilih ada fixed effect, ya, fixed effect. Namun untuk uji Glatzer, di sini Y-nya kita ganti dengan rumus seperti ini, ABS dalam kurung resid, ABS dalam kurung resid, spasi T, spasi X1, spasi X2, spasi X3, kemudian panel yang terpilih adalah fixed effect, kemudian kita OK. Nah, muncullah hasil dari uji Glatzer, ya. Uji heterokedastisitas. Bagaimana cara membacanya? Nilai dari probability masing-masing variabel ini X1, X2, X3 ini tidak boleh lebih besar daripada 0,05. X1 ini probability-nya 0,17, X2 0,52, X3 ini 0,13. Nah, sehingga lebih besar daripada 0,05, maka data ini lolos uji heterokedastisitas, ya. Simpan datanya dengan klik freeze, kemudian beri nama uji underscore heterokedastisitas.
Setelah data ini lolos uji heteroskidastisitas, kemudian ditentukan mana yang terbaik, modelnya adalah fixed effect, maka selanjutnya kita akan mengimport data pool. Ya, kita close saja yang ini. Langkahnya adalah pilih dari prop, di work file pilih menu prop, kemudian reshab, ya reshab, reshab current page, kemudian pilih unstuck in new page. Unstuck in new page. Di sini untuk series name-nya ini adalah bank, ya, bank, series name-nya adalah bank. Kemudian untuk di sini timing-nya ini pilih tahun, ya. Sudah saya buat langkahnya di modul, coba kita lihat. Ya, bank dan tahun. Nanti kalian baca di modul yang akan saya bagikan. Setelah itu jangan lupa di sini di name pattern ini ada tanda bintang dan tanda tanya. Di antaranya itu kalian buat underscore. Nah, setelah underscore seperti ini baru kalian klik OK. Nah, maka akan masuk folder-folder baru dari masing-masing variabel X1, X2, dan X3 untuk masing-masing perusahaan. Nah, di sini selanjutnya adalah yang kalian lakukan, klik ini, yang bank, kalian klik 2 kali. Kemudian akan muncul nama-nama bank yang akan diteliti ini. Di depannya ini kalian tulis underscore seperti ini, underscore BCA, underscore BRI, underscore PTN, underscore dan amount. Setelah itu kalian klik estimate. Nah, klik estimate seperti ini. Setelah muncul kotak dialog pool estimation, maka dependent variabelnya adalah Y. Jangan lupa buat tanda tanya seperti ini. Kemudian untuk common coefficient-nya di sini isi dengan variabel independen, ya. 1 tanda tanya spasi, X2 tanda tanya spasi, X3 tanda tanya. Nah, setelah ini dependent variable dan common coefficient-nya terisi. Jangan lupa di sini ingat model yang terpilih tadi adalah fixed effect. Setelah itu baru kalian klik OK. Muncullah hasil dari fixed effect kemudian dengan pool data. Ya. Ini adalah hasil dari uji fixed effect model. Nah, bagaimana cara membaca hasil ini? Pertama, kalian harus melihat persamaan regresi, ya. Untuk menampilkan persamaan regresi dari masing-masing variabel, kalian bisa klik view, kemudian setelah itu representation, ya. Representation. Nah, ini adalah persamaan regresi dari masing-masing perbankan. Bisa dibahas satu-satu ini di pembahasan kalian, ya, persamaan regresinya. Ada saya tuliskan di modul penjelasannya. Ya. Nah, ini adalah persamaan regresi masing-masing bank. Bank BCA, Bank BRI. Kemudian kalau kita ingin membuat persamaan secara umumnya, kembali lagi ke hasil tadi. Hasil estimasinya adalah dengan melihat dari tabel koefisien, ya, koefisien. Nanti dituliskan seperti ini. Ini Y sama dengan 6,864. Dari mana ini? Dari nilai koefisien ini. 6, Y sama dengan ini koefisien, kemudian 0,02 X1 berarti dari nilai ini.
Nah, dikurang. Kenapa dikurang? Karena nilai dari koefisien X2 adalah minus 0,3088. Kemudian X2. Dikurang lagi. Kenapa dikurang lagi? Karena X3 ini minus juga 0,08. Ya. Maknanya adalah nilai konstan sebesar 6,86 ini menunjukkan jika semua variabel bebas X1, X2, dan X3 bernilai 0, maka variabel dependen Y diperkirakan sebesar 6,86 sekian-sekian. Begitu juga untuk variabel X1, nilai koefisiennya adalah 0,02 sekian-sekian, signifikan pada 5%. Menunjukkan bahwa kenaikan variabel X1 sebesar 1 unit akan menaikkan variabel dependen Y-nya sebesar ini 0,2 sekian-sekian. Begitu seterusnya. Ya. Kemudian apalagi yang akan kita bahas? Uji T. Nah, dari hasil regresi fixed effect data panel ini, data pool, fixed effect pool ini, yang kita lihat adalah probability dan nilai T statistik untuk uji T. Nah, dari hasil uji T ini, probabilitas untuk X1 adalah sebesar 0,03. Nilainya lebih kecil daripada 0,05. Maka maknanya adalah variabel X1 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y. Arah pengaruhnya positif atau negatif dilihat dari nilai T statistiknya. Ternyata nilai T statistiknya adalah positif. Berarti nilai variabel X1 berpengaruh signifikan positif terhadap Y. Maknanya, jika X1 naik, maka Y juga naik. Itu maknanya. Untuk variabel X2, nilai probability-nya adalah 0,006. Lebih kecil daripada 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, pengaruhnya negatif atau positif? Lihat lagi nilai T statistiknya. Ternyata negatif. Berarti nilai variabel X2 ini adalah berpengaruh signifikan negatif terhadap Y. Maksudnya, ketika X2 naik, Y-nya turun. Begitu sebaliknya, X2 turun, Y-nya naik. Itu maksudnya berpengaruh negatif. Kemudian X3-nya, ternyata probability-nya adalah sebesar 0,000, lebih kecil daripada 0,05, ya. Berarti variabel X3 ini memiliki pengaruh yang signifikan, ya. Signifikan terhadap variabel Y. Pengaruhnya bagaimana, positif negatif? Lihat lagi dari nilai T statistik. T statistiknya ini adalah negatif, ya. Berarti variabel X3 memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap Y. Maknanya adalah semakin tinggi X3, semakin turun nilai dari Y. Begitu sebaliknya. Kalau turun nilai X3, naik nilai Y. Ya. Oke, kemudian untuk setelah uji T, lanjut adalah uji F. Nah, uji T kan tadi untuk parsial pengaruh secara masing-masing. Kemudian untuk uji F, bisa melihat nilai probability dari F statistiknya. Apakah variabel X1, X2, X3 ini berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel Y? Lihat nilai probability F statistiknya. Ternyata nilainya adalah 0,000, lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan nilai F statistik dan probability F statistiknya yang lebih kecil daripada 0,05, variabel X1, X2, dan X3 secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian koefisien determinasi. Koefisien determinasi dilihat di mana? Dilihat dari nilai adjusted R square. Ya, koefisien determinasi mana yang dimaksud? Ini adalah nilai R pangkat 2. Ya. Nilai R pangkat 2 ini. Saya sudah tuliskan di modul, nanti kalian baca.
Nilai koefisien determinasinya adalah dilihat dari adjusted R-square, karena variabel yang digunakan ini variabel X-nya adalah ada lebih dari satu. Kalau seandainya variabel X-nya hanya satu, maka yang dilihat adalah R-square. Karena ini variabelnya lebih dari satu, ada 3, yang digunakan adalah adjusted R-square sebesar 0,9832. Kalau dijadikan persen, maka besaran pengaruh variabel X1, X2 secara bersama-sama adalah 98,32%. Ya. Variabel independen dapat dijelaskan oleh variabel independen ini sebesar 98,232%. Ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar teman-teman. Untuk teknik data panel khususnya pool data. Selanjutnya, jika kalian ingin menyimpan hasil ini, klik freeze. Kemudian beri nama regresi data panel. Regresi panel. Ya. Kemudian save. Ya. Atau bisa kalian juga beri nama tadi itu hasil uji FEM ya. Kita ganti saja namanya, rename model FEM. Ya, seperti ini. Kalau kalian ingin menyimpan hasil ini, kalian pilih file, save as, kemudian pilih folder tempat kalian ingin menyimpan datanya, misalnya data D, data panel namanya, kemudian bisa kalian save langsung dalam bentuk fuse Word file ya, supaya bisa diedit nanti kalau kalian ingin buka lagi. Klik save. Nah, oke. Oke, cukup sekian ya untuk hasil bagaimana cara menguji data panel dengan teknik pool data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.